Nah, ternyata dia motonya daerah yang salah. Kenapa daerah yang salah? Pertama, kadang-kadang fajar nggak kelihatan. Pertama faktor karena mendung. Bisa jadi pas dia foto lagi mendung. Yang kedua, di situ terlalu banyak cahaya. Jadi kalau daerah perkotaan kayak sekarang nih, kayak di Perigi, kayak di Jakarta, fajar sodik nggak bakal kelihatan awal-awalnya. Sebab kenapa? Sudah kena polusi cahaya. Jadi harus daerah perkampungan banget, yang benar-benar lampunya masih masih minim, kemudian udaranya langitnya lagi lagi cerah, baru kelihatan. Itulah, jadi alhamdulillah saya sempat bingung waktu itu. Berarti selama ini kita sholat tidak sah. Akhirnya saya nanya-nanya, termasuk ke guru Cilongok, jangan didengerin tuh Pak. Cuma orang bikin kacau doang ya. Saya bikin cuma asal ulama kita ratusan tahun salah ya. Dari dulu sampai sekarang baru ketahuan salah, nggak mungkin ya. Itulah kadang-kadang sampai sekarang nih makin di sini makin aneh orang ya. Itulah ya, bahkan sampai ada dokter kece, Ustaz kece, Muhammad kece, Ustaz gila gitu ya. Ustaz sableng ya. Mudah-mudahan biar cepat sadar. Kalau nggak sadar, diamusin aja udah. Islam bukan sih? Islam bukan? Kalian tahu nggak sih dokter kece, Ustaz Muhammad kece? Ada di berita yang Ustaz. Dia kacau. Ya. Menghina ya. Itu makin kesini makin edan ya. Hati naudzubillah min. Jadi ada dokter Fajar Kazib itu naik ke atas, nggak lama dia langsung langit gelap lagi. Cuman sebentar. Tapi kalau Fajar Sodik melintang begini, memanjang, itu bukan hilang tapi makin terang ya, sampai akhirnya timbullah matahari. Wasubuhu dan waktu subuh. Wasubuh dan sholat subuh ya. Wasubuhu dan sholat subuh. Wasubuhu dan sholat subuh. Kapan waktu subuh? Waktu wa awal waktiha dan awal waktu subuh. Wa awal waktiha dan awal waktu subuh. Tulu'ul fajri sani, terbitnya fajar sodik. Sani itu artinya fajar kedua, fajar sodik. Tulu'ul fajri sani, terbitnya fajar sodik. Gak usah semuanya kata para ulama, walaupun hanya sedikit kelihatan itu sudah sah. Gak harus kelihatan secara jelas. Pokoknya kita nggak usah ragu dah sekarang jadwal yang sekarang disusun itu sudah sangat sesuai. Ya, jadi terbit fajar sodik. Kalian kalau pengen tahu fajar sodik di sini susah, soalnya banyak bangunan. Ya, nah ketika kalian di pantai itu bisa tuh ya, atau di gunung. Nah di sini nggak bisa karena di sini banyak bangunan. Wa akhiruhu dan akhir waktu subuh. Wa akhiruhu dan akhir waktu subuh fil ikhtiyari pada waktu ikhtiar. Fil ikhtiyari pada waktu ikhtiar. Ilal asfari sampai cerah. Ilal asfari sampai terang. Nah kalau bahasa kita malah ilal asfari sampai terang. Nih, waktu pilihan usahakan antum sholat subuh sebelum langit terang. Kalau langit sudah terang, waktu pilihan sudah selesai, walaupun subuh masih ada. Kan ada tuh sholat subuh, udah kelihatan gitu ya, udah terang ya. Bahkan orang-orang udah pada ke pasar, bahkan ada yang udah jualan dulu. Ini dia baru kucuk-kucuk berangkat sholat subuh ya, sah, masih waktunya masih.
Nah, bukan sah, artinya walaupun subuh habis juga tetap sah ya. Artinya dia tetap masih dalam waktu subuh itu, cuman sudah tidak utama, sudah tidak utama. Ya. Ada nggak yang begitu? Jadi sholat subuh itu sudah rada-rada terang, gitu ya. Bahkan ayam aja udah keluar, ya. Ada nggak? Ya, ada ya. Nggak usah ditunjuk ya. Wafil jawazi dan waktu jawaz biasanya sih yang nungkul. Ya. Wah, jangan nungkul makanya tuh. Belum tentu juga nungkul dia lagi nyoret kitab ya. Wafil jawazi dan waktu jawaz. Wafil jawazi dan waktu jawaz. Kapan waktu jawaz? Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Terbit matahari. Jadi kalau matahari sudah terbit, habis waktu ya, tulu usyams. Jadi walaupun terbitnya cuma sedikit, makanya wal murad bitul yahuna tulu ba'diha. Ya, jadi walaupun terbitnya baru sedikit, beda dengan terbenam matahari ya, waktu maghrib. Kalau maghrib itu asar itu belum habis kecuali matahari sudah apa? Terbenam secara total. Ya, beda dengan waktu subuh. Jadi subuh itu sudah habis walaupun matahari nonjolnya baru sedikit. Ya. Nah, di situ antum tuh habis sholat subuh, antum nggak pulang di masjid ya kan sampai matahari terbit. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu kata Nabi pahalanya lebih utama seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Mulai ya sampai terbit matahari. Nah, jadi usahakan kalau sudah terbit matahari qadha kalian. Ini kalian kesiangan. Ya kesiangan, sholat subuh kesiangan. Matahari sudah terbit. Jangan nggak sholat. Udah terbit, waktu sudah habis ya. Malah kalau nggak sholat tetap dosa. Sekarang kalau subuh kesiangan dosa nggak? Kalau benar-benar kesiangan nggak dosa. Jadi dia tidur, babon belas nggak dengar azan. Bangun-bangun matahari sudah terbit, nggak dosa. Tinggal sholat subuh, cuma nanti kodoan. Jam 7 dia ke masjid. Tetap di masjid kalau bisa ya, tetap di masjid. Sunnah tetap lebih utama di masjid. Itu Bang Anu nggak biasa sholat duha dia, ya. Luar biasa ya. Pas ngaji di Hamba itu baru sekali ngaji, 2 kali ngaji langsung jam 7 ke masjid. Ternyata dia sholat subuh, bagus. Ya sholat subuh ya. Bahkan lebih utama daripada sholat di rumah. Nah sholat subuhnya kencang apa pelan suaranya? Karena sudah siang pelan. Pertama malu ya. Kedua memang sunnahnya pelan. Beda nih kalau sholat zuhur nih. Sholat zuhur di qadha malam-malam. Kayak sekarang nih kalian habis sholat isya qadha zuhur, itu sunnahnya kencang walaupun sholat zuhur. Ya, sholli pada zuhri. Makanya saya pernah dengar di situs mana itu di internet, Jokowi mengimami sholat asar dengan suara yang sangat merdu. Iya, jadi saya pernah baca itu Jokowi mengimami sholat asar dengan suara yang sangat merdu. Jadi dengan begitu merdu suaranya dalam menjadi imam. Mungkin itu kodo asar dilakukan di malam hari. Jadi waktu itu Jokowi karena sibuk mengurus rakyat, karena beliau pemimpin yang begitu tanggung jawab dan sangat dicintai rakyatnya, sehingga beliau sampai lupa nggak sholat asar. Nah, ingat-ingat pas malam. Ya, itu prediksi saya. Karena nggak mungkin sholat asar sore-sore suaranya merdu, nggak mungkin. Itu kemungkinan adalah waktunya sudah malam. Kan waktu beliau kiai, jadi
kemungkinan beliau banyak ngaji kepada wakilnya tersebut. Jadi memang seperti itulah ya, manfaatnya kiai kalau sudah jadi presiden. Bahkan beliau mengeluarkan fatwa yang sangat membuat kita luar biasa. Jadi vaksin itu hukumnya wajib, menolak masuk neraka. Ya. Jadi antum yang mati sebelum divaksin kemungkinan ahli neraka. Jadi kemungkinan akan masuk jahanam. Bisa Allah Subhanahu yang nggak divaksin, yang sudah divaksin, walaupun nggak sholat, tetap dia akan masuk ke dalam neraka. Itulah ya. Itu luar biasa. Jadi ini patut kita acungi. Apa? Tunjuk. Alhamdulillah. Bahkan belum lama kita juga dengar tidak mudik itu pahalanya seperti Lailatul luar biasa ya. Itulah manfaatnya kita kalau punya ulama jadi wakil presiden tuh banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat. Ya. Makanya kita jangan berkecil hati ya. Nah pasti ketika Allah mensyariatkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Sholat subuh kenapa cuma 2? Karena pasti sesuai dengan kondisi. Makanya kalian gak usah nanya-nanya kenapa subuh 2, kenapa asar 4, kenapa maghrib 3. Sebab dalam satu kaidah al aslu la yus'alu, sesuatu yang sudah asal jangan ditanyakan. Ya. Mungkin antum heran, kenapa sih kurban pakai kambing domba? Kan kambing domba itu binatang yang dagingnya panas, bisa bikin orang darah tinggi. Ini sebetulnya opini yang salah ya. Kambing bikin darah tinggi itu ternyata salah. Ya. Sebetulnya daging kambing itu kalau diolah dengan baik, ya, olah dengan baik, cara masaknya apa? Jadi mulai cara motongnya itu, cara motongnya, cara masaknya, kemudian juga dengan konsumsi yang tidak berlebihan, nggak akan darah tinggi. Buktinya banyak yang kena darah tinggi habis makan daging kambing biasa, ya. Jadi nggak, itu opini yang membuat kita jadi berburuk sangka nanti. Masa daging kurban bikin orang jadi penyakitan. Enggak, asal makannya sesuai. Malah yang bikin darah tinggi kalau saya teliti itu tempe. Tempe itu bikin darah tinggi. Bahaya itu tempe. Kalau ya pernah ada istri ribut sama suaminya. Jadi istrinya itu emosi sekali, meledak-ledak. Ternyata pas dilihat sebulan makan tempe terus. Sebulan, jadi ibu suami istrinya itu marah-marah, meledak-ledak, bahkan mau minta pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Jadi kayak emosinya tidak terkontrol. Ketika diteliti, oh ternyata kebanyakan makan tempe. Masya Allah. Ya. Jadi salah kalau tempe itu bikin sehat. Ternyata dia kebanyakan makan tempe juga bisa bikin darah. Bisa itu ya. Saya dapat laporan ya seperti itu. Apalagi oncom cepet tuh naik. Oncom sama toge, Tapi kalau tempenya diolah dengan baik, misalkan kasih daging tuh enggak itu ya. Daging diiris-iris halus, tempe itu enggak. Itu insya Allah akan menurunkan kadar tensi darah. Ya. Campur daging, campur ayam itu enggak. Tempe doang ini sangat bahaya sekali. Ya. Itu saja. Ya wallahu a'lam.